Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 14 dan ini adalah video yang ke-55. Kita berada di qauluhu wasyarihu rahimahullahu ta'ala dzakara minha arba'atan al-hadda wal isma wal istimdada wal faidata. Bahwasanya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Syarah Fathul Mu'in hanya mencantumkan 4 mabadi asyarah, ya, hanya 4 mabadi dari total 10 mabadi. Di antaranya adalah definisi, nama, pengambilan, dan faidah. Seperti kita ketahui, jumlah mabadi asyarah itu di antaranya adalah yang pertama had, kedua maudhu, ketiga goyah, keempat istimdad, kelima masail, yang keenam nisbat, yang ketujuh ismun, yang kedelapan hukmun, yang kesembilan fadlun, dan yang kesepuluh adalah wadi'un. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa syarihu, dan adapun syarih yang penulis Syarah Fathul Mu'in yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, itu dzakara telah menceritakan siapa syarih, artinya menulis, minha dari sebagian mabadi asyarah, arba'atan kepada 4 poin saja, ya. Jadi diringkas. Al-hadda tegasnya definisi ilmu fikih, wal isma dan namanya yakni ilmu fikih, wal istimdada dan pengambilannya ilmu fikih, wal faidata dan faidah atau goyahnya, visi misinya ilmu fikih. Di sini ada cantumannya. Beliau menulis Mukhtasarun fil Fikhi, sebuah kitab rangkuman dalam ilmu fikih. Itu ismun, kemudian ada definisinya, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Kemudian wastimdaduhu, adapun pengambilannya ilmu fikih yaitu minal kitabi dari Al-Quran, was sunnati dan hadis Nabi, wal ijma'i dan konsensus ulama atau sepakat ulama, wal qiyasi dan juga qiyas. Jadi yang pertama adalah nama, yang kedua definisi, yang ketiga adalah istimdad, yang keempat adalah faidah atau visi dan misinya ilmu fikih itu apa, wa faidatuhu, dan adapun goyahnya ilmu fikih yaitu imtithalu awamirillahi ta'ala. Faidahnya adalah ikut kepada perintah Allah Ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi dengan ilmu fikih kita bisa beribadah dengan lebih sempurna. Wa baqiya, dan tersisa alaihi atas itu syarih, ya. Apa sitatun, ada 6, diceritakan 4,
totalnya 10, berarti tersisa 6. Maudhu'uhu, tegasnya materinya ilmu fikih, wa hukmuhu, dan hukum mempelajari ilmu fikih, wa masailuhu, dan kajian-kajiannya ilmu fikih, wa wadi'uhu, dan yang menulis ilmu fikih pertama kali, wa nisbatuhu, dan kaitannya ilmu fikih dengan ilmu yang lain, wa fadluhu, dan keutamaannya ilmu fikih dibanding ilmu yang lain. Fa'amal awalu, maka adapun yang pertama, yakni maudhu, ya, apa saja materinya ilmu fikih atau targetnya ilmu fikih. Fahuwa, maka adapun awal yaitu af'alul mukallafina, pekerjaannya orang-orang yang mukallaf, yang terkena taklif. Jadi ada tanggung jawab untuk taklif, yakni imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Min haitsu, dari sisi urudul ahkami, adapun datangnya beberapa hukum syara, yaitu mawjud laha, bagi itu af'alul mukallafin. Misalnya af'alul mukallafin itu pekerjaan orang-orang yang mukallaf, orang yang dewasa. Misalnya suatu hari Khalid sedang tidur di kamarnya, datanglah Zaid, assalamualaikum. Berhubung teman akrab, Zaid dipersilahkan masuk ke kamarnya Khalid. Khalid lagi ngapain? Lagi boci, ya. Boci, apa itu boci? Bobok ciang, ya. Jadi tidur siang. Zaid bertanya lagi, mau begadang tak malamnya, ya. Kata Khalid, insya Allah nanti malam mau tahajud, ya, sekalian nonton bola, ya. Jadi tahajud plus nonton bola. Ada kegiatan namanya boci, dikerjakan oleh Khalid. Khalid ini statusnya mukallaf. Di sini af'al, pekerjaannya. Ini bobok ciang atau tidur siang itu bisa mengarah kepada 5 hukum syara. Bisa hukumnya wajib, kalau dia kurang sehat, wajib istirahat. Bisa juga haram, kalau malamnya mau maling, ya. Bisa juga sunnah, kalau malamnya mau tahajud. Bisa juga makruh, kalau malamnya mau, ya, nonton bola, ya. Nonton bola mubah sebenarnya, tapi ada taruhan judi, ya. Kemudian yang kelima mubah, yang gak ada tujuan apa-apa, pengen aja. Itu min haitsu urudul ahkam. Min haitsu urudul ahkam laha. Jadi tidurnya saja mukallaf ini bisa mengarah kepada 5 hukum, ya. Misalnya Khalid lagi ngapain? Lagi sholat duha, ya. Nah, ini aktivitas mukallaf, statusnya adalah sunnah. Jadi itu namanya maudhu ilmu fikih, yakni af'alul mukallafin, ya. Tidur secara aslinya nggak ada kaitannya dengan hukum boleh dan tidak. Tapi ketika dikerjakan oleh seorang mukallaf, itu baru dikenai oleh hukum. Seperti pulpen ini. Pulpen ini hanya alat. Dia tidak punya hukum apa-apa. Tidak terkait hukum apa-apa. Judulnya apa terserah pulpen. Hanya sekedar pulpen. Tetapi ketika pulpen ini dijadikan alat untuk menulis ilmu, maka pulpen ini hukumnya adalah sunnah, ya. Jadi membeli pulpen untuk tujuan menulis itu hukumnya terpuji, sunnah, bagus, ya. Kita lanjutkan wa amatsani, dan adapun yang kedua yakni hukum, yaitu fahuwa, maka adapun tsani yaitu al-wujubul aini, fardu ain, bagi hukum-hukum fikih yang sifatnya basic, ya, sehari-hari. Awil kifaiyu, atau fardu kifayah untuk yang takhassus, ya. Untuk memperdalam ilmu fikih itu hukumnya fardu kifayah. Wa amma tsalitsu, dan adapun yang
ketiga, yakni masail, yaitu fahuwa, maka adapun salis yaitu al-qadaya ya, adalah qadiyah judul-judul atau babnya, pasal-pasalnya, kan niat seperti adapun niat itu wajibatun wajib, wal wudu, dan adapun wudu yaitu syaratun syarat li sihhati sholati, bagi sahnya sholat ya. Niat itu wajib, kalau enggak niat enggak sah. Kalau mau sholat gunakan niat, kalau enggak niat enggak sah sholatnya. Wal wudu syaratun li sihhatil wudu li sihhati sholat, kalau mau sholat ya wudu dulu, kalau enggak ada wudu sholatnya enggak sah. Wa dukhulul waqti, dan adapun masuk waktu yaitu sababun, menjadi sebab laha bagi sholat ya. Jadi ada syarat sah dan ada syarat wajib ya. Itu diatur oleh ilmu fikih. Wa amrabi'u, dan adapun yang keempat yakni wadi, siapa yang menulis pertama kali, membukukan dan menyebarkan, itu fal a'immatu, maka beberapa imam al-mujtahiduna yang ahli ijtihad semua, yakni mazhab al-a'immatul arba'ah, yakni asy-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, dan al-Hambali ya, rahimahumullah. Dan ketika nanti di alam mahsyar akan ada 4 ya, dibagi. A'immatul arba'ah, katakanlah di arah barat Imam Syafi'i, di arah timur Imam Maliki, di arah utara Imam Hanafi ya. Ini Maliki, ini Hanafi, dan ini adalah Hambali yang keempat. Jadi membawa bendera yang sangat besar ya. Di sini Syafi'iyah mana ya, Al-Malikiyah mana, Al-Hanabilah mana ya, kemudian Al-Malikiyah mana. Itu nanti bergabung bersama imam mazhab, dan imam mazhab ini akan bertanggung jawab penuh kepada Allah tentang sahnya ibadah para pengikutnya ya. Jadi orang yang tanpa mazhab, dia akan kehilangan arah di momen seperti ini ya. Itulah salah satu hikmah dan manfaat kita mengambil mazhab ya. Silahkan pilih di antara mazhabul arba'ah yang 4 yang sesuai dengan kondisi kita ya, sesuai dengan kondisi kita. Insyaallah Imam Syafi'i, kita selaku Syafi'iyah akan mendapatkan syafaat dari beliau ya. Kita lanjutkan. Wa amal khamis, dan adapun yang kelima, yakni nisbat, yaitu fawa, adapun khamis yaitu al-mughayyaratu, berbeda ya, lil ulumi, kepada cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi wa nisbat bainal fiqhi wa ghairul fiqhi al-mughayyarah, ay tabayyun kulli ya. Jadi al-fiqhu laisa nahwan, al-fiqhu laisa sarfan, al-fiqhu laisa balaghatan, al-fiqhu laisa mantiqan. Jadi ini tabayyun kulli ya. Al-fiqhu laisa nahwan, wan nahwu laisa fiqhan. Itu namanya tabayyun kulli. Ibaratnya mobil sama motor. Motor bukan mobil, mobil juga bukan motor ya. Kita lanjutkan. Wa amma sadisu, maka adapun yang keenam ya. Sadis itu yang keenam, yakni fadluhu, keutamaannya ilmu fikih. Yaitu fahuwa, maka adapun sadis itu fauqanuhu ya. Jadi ada value-nya, ada nilainya, keunggulannya ilmu fikih ala sairil ulumi, atas beberapa ilmu yang lain. Ya qaulihi, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, siapa saja, yurid yang berkehendak, siapa Allah bihi dengan man, khairan kepada kebaikan, yufaqihu maka akan menjadikan faham, siapa Allahu kepada si man, fid dini dalam hal agama, artinya hukum syara ya. Siapa saja yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia akan faham tentang agama. Wali qawlihi, dan karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Darda ya, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menambahkan
salawat dan salam kepada junjungan kita. Idza marartum, tegasnya hadis idza marartum. Idza marartum, apabila melewati kalian semua biryadil jannati, dengan taman-taman surga, farta'u, maka bersenang-senanglah kalian. Rasulullah pernah bersabda lewat hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu an, idza marartum biryadil jannati farta'u, kalau kalian lewat ke taman-taman surga maka singgahlah dulu sejenak, kita bersenang-senang. Qalu, berkata para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, wa ma, dan adapun apa yaitu riyadul jannati, taman-taman surga itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, hilaqul dzikri, riyadul jannah wa riyadul dzikri hiya, ya ini ada jamak ya, jadi muannats. Hiya hilaqul dzikri, adapun taman surga itu yaitu hilaqul dzikri, kumpulan-kumpulan majelis zikir ya. Taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis ilmu. Apa yang dimaksud dengan kumpulan majelis zikir? Apakah majelis sholawat, apakah majelis ceramah, atau majelis bahsul masail, atau majelis ngaji seperti biasa ya. Kita simak pendapat dari Atha ya. Qala, berkata siapa Atha, seorang tabi'in yang bernama Atha ya. Beliau adalah Atha bin Abi Rabah. Abi Rabah ya. Nama beliau lengkapnya adalah Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah Aslam bin Safwan. Seorang ahli fikih dan ahli hadis di kalangan tabi'in. Beliau lahir pada tahun 27 Hijriah dan wafat pada tahun 114 Hijriah. Jadi tabi'in Atha ini adalah murid langsung dari sahabat Abu Hurairah, juga murid langsung dari sahabat Ibnu Abbas, dan murid langsung dari sahabat Ibnu Umar ya. Jadi ini Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah seorang yang punya jalur sanad yang kuat ya sampai kepada generasi saat ini. Beliau berkata, hilaqul dzikri hiya majalisul halali wal harami. Hilaqul dzikri, adapun kumpulan majlis zikri itu, hiya adapun hilaqul dzikri itu kancak orangnya ieu muannas. Nah, hiya di dia makanya dirinya kayak orang ke hiya gitu nya. Hiya hilaqul dzikri. Jadi kullu jam'in muannasun ya. Ada riwayat dari Syekh Zamakhsyari ya. Itu sangat populer sekali ya. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu la ubali bijam'ihim kullu jam'in muannathun. Setiap jamak itu muannas ya. Kalau ada kumpulan banyak itu anggap aja perempuan. Ya, adapun itu majlis atau hilaqul zikri teh eta majalisul halali, majlis anu nerangkeun tentang halal wal harami jeung haram. Kaifa kumaha tashtari meuli anjeun, wa kaifa jeung kumaha tu salat anjeun, wa kaifa jeung kumaha tu zaki mere zakat anjeun, wa kaifa jeung kumaha tu hiju munggah haji anjeun, wa kaifa jeung kumaha tankihu nikah anjeun, wa kaifa jeung kumaha tutliku. Beratnya. Oke Pak, ya jadi perpisahan sangat berat ya, kita jangan sampai ada kata tutliku ya, kata perpisahan. Wa kaifa jeung kumaha tutliku papegatan anjeun, wa ma asbah dzalika, wa ma jeung sakabeh rupa asbah anu nyerupa naon ma eta dzalika kana itu al-madzkur min ishtira, salat, zakat, haji, nikah, dan talak. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud yaitu ma'rifatu kaifiyatis sholati, nganyahokeun praktek salat, wa zakati jeung zakat. Nu dimaksudnya eta kumaha carana zakat, kumaha carana salat wal haji jeung haji.
Wadhalika dengan ari itu ma'rifatul kaifiyat al-madhkurah eta yakunu ayanan dalik eta bi ma'rifati arkaniha kalawan nganyahukeun pirang-pirang rukuna eta al-madhkurat min salat zakat wal haj wa syurutiha jeung pirang-pirang syaratna eta al-madhkurat wa muqaddimatiha wa mufsidatiha jeung pangbatalanannya jeung anu ngarusak kana eta kabeh al-madhkurat idil ibadatu karena ari ibadah bi ghairi ma'rifati dalika kalawan tanpa nganyahukeun eta al-madhkurat ya eta ghairu sahihatin teu sah nyajangnya kama qala saperti geus ngadawu Sahih Ibnu Ruslan Imam Ibnu Ruslan nya beliau lahir pada tahun 773 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 844 Hijriah ya seorang yang memiliki karya populer ya dalam ilmu fikih yakni Safwatuz Zubad. Beliau murid langsung dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kumaha eta saurna Ibnu Ruslan teh kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saha jalma nu amal teu jeung elmuna nu pastina amalna ditolak teu ditarima kitu nya. Ada sebuah nazam bahrajaz dari Ibnu Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man dan adapun setiap orang ya ya'malu yang beramal atau beribadah siapa kullu man bi ghairi ilmin oleh ya'mal bi ghairi ilmin tanpa ada ilmunya ya. Itu amaluhu adapun beberapa amalnya itu si kullu man yaitu mardudatun ditolak la tuqbalu tegasnya tidak diterima apa itu amal ini ada taukid ya. Jadi mardudah dikasih taukid la tuqbal adamul qabul hiya ar-rad ya. Adamul qabul huwa ar-rad huwa adamul qabul ya. Siapa saja yang beramal tanpa ada ilmu itu pasti gagal ya. Contohnya kita mau bikin kue apa namanya? Kue papais gitunya. Papais yang dibungkus pakai daun pisang, dalamnya ada pisang ya, kemudian ada tepung ya di sini dibuka, itu namanya papais, banyak di yang hajatan ya. Mau bikin papais tapi bahannya dari jagung ya. Kemudian direbus jagungnya. Kemudian setelah direbus ya dihidangkan. Ini bukan papais, namanya jagung rebus. Maka untuk disebut papais pasti di situ statusnya mardud, ditolak ya, tidak diterima ya. Kalau ikut kompetisi bikin papais tapi bikinnya dari jagung yang direbus itu namanya kompetisi jagung rebus ya. Misalnya kita sholat zuhur ya, 4 rakaat. Cemen 4 rakaat. Saya mah kuat 6 rakaat ya. Misalnya mang urang mah kuat genep rakaat ya. Tong boro genep 10 ge kuat kula mah nya. Juprak benya eta 10 rakaat digawean ku si Khalid ari maneh nanaonan eta salat zuhur teh 10 rakaat nya. Ambeh gede pahalana 4 ge nya eta pahalana menang surga komo deui nu 10 nya surga lagi gede. Tah eta al-amal bi ghairi ilmin, bekerja atau beribadah tanpa ilmu sudah pasti akan gagal. Jadi ada SOP-nya ibadah itu ya. Ada nasnya. Kalau zuhur 4 silahkan 4-nya. Tidak boleh 6 dan tidak boleh 10. Itu maksud daripada dauh Imam Ibnu Ruslan.
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saha jalma anu amal teu jeung ilmuna eta amalna teh ditolak teu ditarima. Sampai di sini dulu, wallahu alam bisawab.